Kalian bilang Nikita Mirzani kaya raya, bla 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 bla. Yang kaya aja bisa begitu, gimana masyarakat miskin? Pertama-tama kekecewaan ya, kita mendapatkan kekecewaan karena kita tidak boleh masuk ya. Dari jam berapa itu coba? Bule sama Egy? Kalau saya sih datang sama manajer saya Kak Didi sama Bule, itu datang jam 9-an. Tapi di situ sudah ditutup, katanya dibatasi maksimal itu 40 orang kurang lebih. Tapi pas saya tanya sama orang dalam, ternyata di dalam itu masih ada yang kosong. Banyak. Nggak begitu banyak, masih ada yang kosong gitu. Ya saya sih kecewa ya, kita datang jauh-jauh untuk melihat sebenarnya ada apa sih. Sampai dibilang di dalam pun juga sinyal pun nggak ada. Kayak sinyal dihilangin gitu. Jadi saya kayak ngerasa ada apa sih nih hari ini, ada apa? Kan nama juga sidang terbuka, dimana kan sidang itu umum. Itu siapapun boleh datang, boleh hadir. Kenapa ini seperti kayak sidang tertutup gitu? Seperti kalau itu ada kayak surat pemberitahuan dulu. Tiba-tiba hari itu pun langsung dibatasin. Kita juga kaget dong. Kayak Dokter Oki aja, Lucinta Luna, itu kita masuk nggak boleh gitu, katanya udah penuh di dalam. Tapi akhirnya nanya sama orang dalam, di belakang masih banyak yang kosong. Itu mana yang bener nih? Dan lucunya lagi ya pemirsa, setelah nih kita masuk mobil tahanan, sinyal baru oke lagi. Nah itu yang membuat kami ini para selebriti ya, yang maksudnya yang berempati kepada Nikita Mirzani ya. Kenapa kok kayak begini ya? Seperti ada Dok Tifla, Emma Waraka tadi semuanya, Tessa Mariska dan semuanya banyak lah yang ini ya yang datang. Itu sinyal itu pada nyendat-nyendat gitu. Tapi after Nikita keluar, Nikita sudah dibawa ke mobil tahanan, sinyal balik lagi. Ada apa itu? Semua pada bilang kok ada kejanggalan ya atau apa, whatever apa, saya juga nggak ngerti gitu. Dan saya datengin ke depan sama asistennya Barbie Kumalasari si Dickers, katanya petugasnya hanya bisa 8 orang. Pertama kan 40 kata Egy Fazri kan, 40. Saya datengin katanya cuma hanya 8 orang. 8 orang dari pihak sana, 8 orang dari pihak NM gitu. Tetapi apa yang terjadi adalah di VT TikTok itu semua itu kebanyakan dari pihak sana, kubu sana gitu sih. Ya kecewa aja lah, maksudnya kan kami ini kan appreciate, mendukung gitu. Kenapa? Ini dari Bule sendiri, Bule bagaimana Bule dengan lihat seperti hal kayak gini? Kalau aku pribadi sih memang ngerasa setiap minggunya pasti ada gebrakan ya, ada sedikit keanehan kayak misalkan contohnya kalau kita perhatikan ada satu video di mana nih kita menyampaikan si itu boleh ngomong, kenapa aku nggak boleh ngomong? Nah, sistem seperti ini aku rasa memang sesuatu yang terkesan tidak transparan dan ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena gini, kita bisa menerima benar yang dikatakan Egy, kayak misalkan ini sidang terbuka, tapi kenapa dibatasi dan terkesan tertutup? Oke, misalkan tidak mau kerusuhan, tapi kerusuhan minggu lalu itu terjadi dikarenakan kesaksian dari Doktif dipotong-potong. Kayak yang aku bilang, buat apa menghadirkan saksi tapi kesaksiannya dipotong dan terkesan tidak boleh memberikan kesaksian sejujur-jujurnya. Betul. Gitu kan. Nah, minggu ini bagi aku tuh yang agak sedikit janggal seperti ini. Kalau misalkan keluarganya masuk dan fans atau pembelanya Niki tidak boleh masuk, oke, keluarganya boleh masuk. Tapi dengan satu catatan, sidang terbuka harusnya media pun boleh masuk. Di depan tadi ada 200 media loh. Iya, tapi nggak boleh juga. Ya kan, aku tanya, kalian tim media pasti pengen liput karena Nikita Mirzani dong. Betul. Ya kan? Nah, jadi harusnya kalau sidang terbuka, oke, fans dan pembela, kalian rasa mungkin tidak penting lah, ngapain sih fans dan pembela, udah doain aja atau misalkan di depan aja. Ya udah, media untuk meliput kasus ini harusnya boleh masuk. Nggak bisa ada pembatasan harusnya. Kalau misalkan kita mau lihat sistem transparansinya harusnya seperti itu. Betul. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak boleh terkesan merahasiakan sesuatu atau tidak boleh mengekspos sesuatu yang terjadi dalam ruang persidangan gitu kalau salah. Ini juga ada ketidakadilan. Oh, kalau misalkan dibilang ketidakadilan dari awal pun aku bilang sila kelimanya mana? Nggak ada. Sila kelima. Ini kasus ini tuh aku rasa bukan soal dia Nikita Mirzani atau siapa, bukan soal dia
artis atau siapa, bukan. Ini Iya. soal kemanusiaan, ini soal keadilan. Betul. Dimana setiap orang, Benar. setiap warga negara bebas untuk mendapatkan keadilannya, untuk membela dirinya, atau misalkan kita bebas untuk menyampaikan sesuatu, karena kan yang disampaikan sekarang adalah sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik kan. Benar, Nah, sama benar. harusnya kalau misalkan memang sidangnya terbuka, media masuk, jangan dihalangin medianya. Kalau kita apa santai aja, nggak bisa masuk pulang, tinggal doain. Yang penting tadi Iya. ketemu sama Kak Niki bertatap muka, sama Mail juga bertatap muka, selesai. Iya. Tadi juga sempat kita masuk ketemu Mail ya. Ketemu Mail, kalau ketemu Niki tadi enggak sama sekali. Tapi ketemu Mail lagi sakit ya dia lagi sakit. Katanya 2 hari ini dia keracunan makanan. Dan sempat nangis ya tadi ya, Fem Indonesia ya. Tadi sempat berkaca-kaca sih matanya. Karena apa ya, di sidang ini ya sedikit yang saya tahu, semua itu di blush sama hukum ya, itu sih. Nanti saya takut salah-salah ngomong ya, bukan karena kami bertiga ya. Cuma karena kami pendengar ya, kami menyampaikan hanya sebatas itu aja. Karena saya pikir kalian juga udah mengerti di dalamnya tadi seperti apa, di blush semua, seperti ditelanjangin gitu. Oh, penting dong. Sangat penting. Kalau kita ngomong soal keadilan, kita kan gini, buat apa kita selalu menyuarakan sebuah apa ya, kayak kan kalau misalkan kita tanya sama orang-orang yang di sekeliling yang udah seliweran di sosial media, kan kita bukan soal lihat Nikita Mirzaninya katanya, kita lihat proses Kasusnya. hukumnya. Betul. Proses Hukumnya. hukumnya. Nah, ini proses hukumnya kita lagi pelajari. amati. Kita lagi amati gitu, walaupun maksudnya amati sebagai kacamata kita masyarakat. Benar. Kan suatu saat kita juga pasti, namanya kita warga negara, pasti harus mengerti soal hukum, apa yang Benar. tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan seberapa penting banget. Sila kelima itu penting, keadilan. Ya, keadilan Udah, sosial keadilan aja dulu. bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Bukan keadilan sosial bagi Maka yang tadi dibilang punya sama duit. teman-teman, dibilang penting, sangat Benar. penting banget gitu. Oh. Karena kita di sini kan keadilan ya, apalagi dengan adanya Kak Niki, mata kita semua terbuka loh. Karena kan Kak Niki kan yang menginfokan Yang nge-blush kalau nge-blush, skincare ya, itu ada adalah overclay, bla bla atau bla apa. bla, Jadi iya. mata Indonesia terbuka. Tapi kalau di konteks ini, aku bilang apapun yang aku suarakan, aku tidak pernah memihak. Maksudnya memihak dalam artian begini, di permasalahan skincare ini aku tidak mau ikut campur. Iya. Mau urusan Kak Reza, mau urusan Kak Sela, mau urusan Kak Fitri, mau urusannya Doktif, mau urusannya Niki, aku nggak pernah ikut-ikut. Karena satu, aku bukan konsumen yang dirugikan. Yang kedua, aku bukan karyawan yang dipecat karena kasus ini. Dan ketiga, aku tidak mengenal personal mereka. Jadi aku tidak berhak untuk menjudge. Karena bagaimanapun mereka kan berteman dan berbisnis. Dalam pertemanan dan dalam bisnis itu biasa, ada keributan itu biasa. Iya. Aku berdiri di Nikita Mirzani karena faktor kemanusiaan, dia pernah baik sama aku tanpa harus menjelekkan pihak sebelah. Kalau aku seperti itu. Jadi di sini aku benar-benar berdiri bukan kok soal skincare-nya, Keadilan ya, aja keadilan udah. ya. Ya, Dan selama kasusnya. ini keadilan Iya. itu Soal di saat mengamati kasus ini kasusnya. nggak ada gitu untuk Kalau kalian keadilannya. bilang, Nikita Mirzani kaya raya, bla 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 bla. Yang kaya aja bisa begitu, gimana masyarakat miskin? Tuh. Benar. Benar nggak? Iya. Benar, Coba benar. pikir ke situ aja. Yang Benar. kaya aja, yang punya power, punya nama, ibaratnya bisa diperlakukan seperti itu. Gimana masyarakat kecil? Betul. Makanya kita sebagai masyarakat. Ada apa gitu loh, maksudnya Ya. garis benangnya tuh ada apa sih? Ada apa?